Selamat pagi adik-adik semua. Ibu percaya semua selalu tetap semangat untuk Habatus hidupku bagi Kristus. Ya, pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pagi ini Tuhan memberi kesempatan kembali untuk kami belajar firman Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin acara Habatus ini setiap hari dan saat ini juga, supaya kami semua mengerti dan melakukan setiap firman-Mu di dalam setiap hidup kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa yang suka curhat-curhatan? Ada? Kepada siapa kita bercerita, curhat? Ke mama mungkin ya, ke teman, ke sahabat ya. Semua pasti punya sahabat, punya teman dekat ya. Nah, mungkin ke kakakmu ya. Nah, di sini kita akan melihat siapa yang lagi curhat ya. Kita akan membaca terlebih dulu. Kita membaca sebagian saja ya, tidak usah semuanya. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Dari Daud ini ya. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Nah, jadi tadi Raja Daud sedang berbicara kepada Tuhan, dia curhat ya. Nah, dia minta ampun akan segala dosa-dosa yang lama yang sudah dia perbuat. Nah, jangan diingat-ingat lagi Tuhan, katanya seperti itu ya. Nah, tapi dia percaya kalau orang yang takut akan Tuhan, pasti Tuhan tolong, Tuhan pimpin ya. Nah, Tuhan memberikan jalannya. Dia bilang seperti itu. Bagaimana sih takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu selalu mengikuti dan taat kepada firman Tuhan ya. Nah, jika kalian ada masalah, kalian boleh seperti Raja Daud ini berbicara kepada Tuhan, curhat. Jadi tidak hanya kepada mama atau kakak atau sahabat, tetapi Tuhan itu boleh kalian jadikan sahabat ya. Tuhan sangat senang karena orang yang selalu curhat kepada Tuhan. Nah, nanti berarti kan kita tuh dekat ya sama Tuhan. Tuhan tuh akan memberitahukan kepada kita jalan-jalannya apa yang harus kita ambil. Ya, jadi tindakan apa yang harus kita ambil. Nah, makanya kita harus banyak baca firman Tuhan. Nanti Tuhan akan tunjukkan apa sih yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi kita harus takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan, karena Tuhan sayang. Tuhan akan memberikan jalannya, memberikan jalan keluar atas permasalahan kalian. Kalau kalian takut, ada ketakutan, ada hal-hal yang tidak bisa, bicaralah sama Tuhan.
Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang disembunyikan, karena Tuhan tahu sebenarnya ya apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian. Tetapi Tuhan mau supaya kita terbuka terhadapnya, bercerita kepadanya. Jadi apapun, anak-anak tidak usah nutup mata terus sambil lipat tangan berbicara sama Tuhan. Apa-apa, sambil gini aja buka mata, ya, berbicara aja seperti Tuhan itu sedang ada di hadapan kalian, seperti kalian bicara dengan mama atau adik atau kakak atau teman, ya. Jadi Tuhan gitu ya, bicara aja. Tuhan, aku sedang galau. Aku sedang malas, aku sedang sebel, atau aku saat ini sangat bersukacita karena aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Terima kasih Tuhan, misalkan gitu ya. Dan pada saat Tuhan, aku sedang sakit, Tuhan jamahlah aku, sembuhkan aku. Silahkan anak-anak bicara ya. Tuhan, aku sedang mengalami kesulitan di satu mata pelajaran di sekolah, tidak bisa aku mengerti. Kenapa ya? Tuhan, berikan aku hikmat gitu ya, berikan aku kepandaian supaya aku bisa mengerti. Nanti cering jadi ingat. Jadi, nah, seringkali dalam anak-anak mau ujian misalkan, anak-anak bicara, Tuhan, aku mau ujian, tunjukkanlah pelajaran yang mana sih yang harus aku baca nih, ya, yang harus aku ingat-ingat. Nah, nanti anak-anak diingatkan yang mana. Saat anak-anak membaca tuh pelajaran, nanti anak-anak diingatkan, Tuhan, ini kamu ingatkan, ini kamu ingatkan. Pasti itu ada di dalam pikiran kalian ya. Tuhan kasih tahu, nggak tahu besoknya tuh keluar bener yang ini gitu ya. Jadi makanya harus dekat-dekatlah sama Tuhan di dalam doa, dalam baca firman. Sering-seringlah datang di ibadah dan sekolah minggu ya. Pokoknya anak-anak mendekat kepada Tuhan, anak-anak curhat kepada Tuhan ya. Jadi jangan anak-anak melakukan hal-hal yang bodoh, tetapi datanglah kepada Tuhan di dalam doa, di dalam curhat, berbicara kepada Tuhan ya. Maka kalian pasti punya jalan keluar. Oke? Nah, selamat mencoba, bukan mencoba, menjalani ya. Jangan dicoba-coba ya, Tuhan nggak boleh. Jadi anak-anak, lakukanlah apa yang saat ini kita dapatkan dalam Mazmur 25. Ini seperti Raja Daud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Tuhan mengajar kami untuk takut akan Engkau, untuk kami berani berbicara kepadamu dan berani terbuka di hadapan-Mu. Tidak ada yang kami tutupi, tidak ada yang kami sembunyikan dalam hati kami, tapi kami bicarakan dengan Engkau, supaya Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan, seperti yang Engkau lakukan kepada Raja Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Engkau di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.